Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mulai saja ya, karena rapat saya tuh nanti akan berkelanjutan terus nih. Ya, untungnya kita ada platform daring ya, sehingga semua bisa kita handle ya dengan multitasking. Saya membayangkan kalau ini offline, saya pasti nggak bisa ngajar gitu, karena harus datang di rapat dengan pimpinan. Kebetulan ini sedang membahas tentang MBKM. Ya, anyway, hari ini kita akan masuk ke bab 6 tentang gelombang longitudinal ya. Saya akan share seperti biasa, akan langsung ke bukunya ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ya, konsep dasar tentang gelombang longitudinal ya, tentunya kalian sudah tahu semua ya, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Nah, hal itu bisa ditemui di mana? Itu bisa kita temui ya ketika kita mengamati suatu gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi misalnya pada suling ya, itu kan adanya getaran udara ya, getaran partikel-partikel yang ada di udara ya, di dalam suling, yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Nanti kita kalau memvisualisasikan konsep getaran longitudinal, itu kita bisa membagi ke dalam dua daerah ya, daerah yang memiliki kerapatan partikelnya padat dan rapat partikelnya rendah ya. Nah, itu representasinya sama dengan apa? Representasi sama dengan kondisi puncak dan lembah pada gelombang transversal. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa partikel itu bisa bergetar, gitu ya? Pertama disebabkan oleh apa? Berarti ada faktor yang menggetarkan partikel itu, ya. Ada gaya yang bekerja di situ. Ya, sepakat ya. Seperti halnya gelombang transversal, dia bisa bergerak ya sesuai arah rambat ya, terus getarannya tegak lurus dengan arah rambat, itu akibat ada gaya, ada sesuatu yang bekerja begitu. Nah, kalau kalian bertanya, Pak, waktu kita mengamati osilator harmonik, kenapa kita tidak mengikut sertakan adanya gaya yang bekerja? Ketika kita mengamati osilator harmonik ya, itu kita mengamati gerak osilatornya, bukan gerak itu disebabkan oleh apa. Jadi ketika sudah bergerak baru diamati. Cuma kalau kita mempelajari konsep dari kenapa timbulnya gelombang ya, nah maka kita masuk di bab yang ketiga, force oscillator, kalau nggak salah di bab 3 ya. Itu adalah osilasi yang disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada sistem. Oke, kembali ke gelombang longitudinal. Nah, sekarang untuk mengamati gelombang longitudinal, kita mulai dengan kondisi yang ideal. Kondisi ideal, ya, kita bisa asumsikan adanya suatu sistem di dalam adanya suatu gelombang atau partikel yang ada dalam satu sistem. Misal, sistem itu adalah suatu kontainer, gitu ya. Nah, mungkin kalian waktu mempelajari tentang termodinamika ya, di situ kalian divisualisasikan ya dalam buku ada piston ya, ada piston di dalam ada suatu ruang ya, tabung, terus ada pistonnya. Nah, piston itu bisa bergerak ya, di situ menimbulkan partikel-partikel yang menyebabkan partikelnya itu memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, dengan menggerakkan piston, artinya itu kita memberikan gaya, ya, memberikan gaya
Nah, lalu dari situ ada tekanan karena apa? Gaya itu bekerja pada luas penampang tertentu, ya. Nah, otomatis dia menggerakkan partikel-partikel udara yang ada di dalam tabung, ya. Oke. Atau misalnya kita ambil suatu sistem suling misalnya, ya. Nah, suling itu ketika kita tiupkan, ya, pada luas penampang tertentu, artinya ketika kita meniup di situ gaya bekerja, tekanan ada di situ, ya. Tekanan bekerja pada suatu luas penampang tertentu kan itu gaya, ya, ada gaya di situ, gaya, ya, bekerja pada luas penampang tertentu itu memberikan tekanan pada partikel-partikel udara. Nah, partikel-partikel udaranya nanti akan bergerak, akan bergetar, gitu ya, itu menimbulkan gelombang bunyi. Nah, terus di sini ada, ketika saya tadi bicara satu sistem, tentunya sistem itu memiliki volume tertentu. Maka, ya, yang kita amati di sini, ya, pada gelombang longitudinal yaitu adalah variabel tekanan, ya, tekanan dan volume, ya, jelas ya. Lalu ada rapat jenis, ya, atau kerapatan dari partikel. Nah, itu disimbolkan dengan ini, ya, rho. Nah, tentu saja ada rho karena partikel udaranya kan berubah ketika ada di dalam suatu sistem dengan volume tertentu diberi tekanan, ya. Nah, contoh misalnya ketika kita menggerakkan piston, ya, pistonnya yang tertutup rapat, ya. Nah, itu ketika tertutup rapat tidak akan menimbulkan bunyi, ya, seperti itu, ya. Namun kita di sini akan mengamatinya adalah bagaimana volume itu berubah ketika parameter tekanan digerakkan, ya. Namun kalau ada, Pak, supaya muncul gelombang bunyi, supaya dia bergetar, itu bagaimana? Nah, itu harus diberi apa namanya, lubang atau rongga, ya, sehingga memungkinkan gerak longitudinalnya terjadi, ya. Karena kalau tidak diberi rongga, maka yang ada si partikel itu bergeraknya berbenturan satu sama lain, ya. Sehingga efeknya kepada energi disipasi, yaitu panas, ya. Itu yang membedakan, ya. Ya, saya lanjutkan, ya. Oh, oke. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu persamaan dasarnya ini. Nah, ketika di dalam udara, ya, katakanlah gelombang bunyi ini, ya, di sini kita perlu melihat pada kondisi inisial, kondisi awal, kondisi mula-mula, ya, bahwa dalam kondisi mula-mula yang ada adalah tekanan udara, volume udara, dan rapat udara, rapat partikel udara, ya, rapat gas mula-mula, volume gas mula-mula, tekanan gas mula-mula maksudnya, ya. Nah, di sini, ya, kondisi awal itu sebelum kita berikan treatment apapun. Namun, ya, setelah kita beri treatment, misalnya di dalam suatu tadi saya katakan kontainer itu diberi efek tekanan sehingga muncul kompresi dari udara tersebut, ya. Maka menimbulkan apa? Perubahan dari tekanan, volume maupun rapat gasnya, rapat partikel-partikel gas, ya. Nah, ini kita bisa tuliskan kondisi setelah mengalami efek gangguan dari luar, tekanan, volume, dan rapat jenisnya itu berubah dari P0 menjadi P0 plus P, P0 plus P, Rho 0 plus Rho D, ya. Nah, di sini adalah hal yang mendasar yang harus kalian pahami. Oke. Nah, ketika
kita berbicara, tapi berbicara tadi kondisi mula-mula dan kondisi setelah pemberian gangguan ya. Maka di sini ada muncul fraksi ya, P, V, dan rho D. Nah, ini disebut apa? Ini adalah perubahan fraksi. Kalau misalnya kita bicara volume, maka ini perbandingan antara perubahan volumenya dengan volume mula-mula, ini disebut perubahan fraksional dari volume yang disebut dengan dilatasi ya, bisa direpresentasikan oleh ini. Nah, begitu pula untuk kondisi densitas ya. Densitas ini disebut condensation ya, kondensasi ya. Kondensasi itu kan contoh gampangnya peristiwa dari udara ya yang memiliki rapat kerapatan rendah menjadi udara yang memiliki kerapatan tinggi ya. Contohnya ketika kalian misalnya mengambil botol minuman dari kulkas atau dari freezer gitu ya, lalu kalian letakkan di luar ruangan, di luar freezer, itu di dinding dari si botol akan ada embun-embunnya. Nah, embun-embun itu bukan karena si botolnya itu bocor ya, atau bukan karena terjadi kapilaritas dari dalam botol keluar ya, tidak. Tapi itu akibat peristiwa kondensasi dari udara luar ya yang memiliki temperatur berbeda dengan botol, maka udara di sekitar botol itu akan mengalami kondensasi sehingga di dinding botol itu akan muncul embun ya, seperti embun atau buih air ya. Nah, itu contoh fenomena kondensasi. Jadi perbandingan antara perubahan kerapatan ya dengan kerapat mula-mulanya ya, ini disebut kondensasi. Oke, selanjutnya ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi massa yang konstan dari suatu gas misalnya ya. Nah, ketika kita bicara suatu gas dengan massa konstan, nah, kita bisa mulai dengan kondisi persamaan seperti ini ya. Artinya ya, di sini kita bisa perhatikan nilai dari rapat udara dengan volume udara mula-mula sama dengan kondisi akhirnya ya, kan kita bicara massanya konstan. Nah, lalu ya bagaimana kita mengekspresikan dalam bentuk adanya perubahan fraksional itu. Nah, di sini kita perlu pahami ya, kita masukkan saja komponen ini ya, karena kalau kita jabarkan nilai rho itu ya adalah ini kan, rho 0 tambah rho D ya. Nah, terus kalau kita jabarkan ya dengan penulisan menggunakan konsep perubahan fraksi itu, maka kita bisa sederhanakan bentuknya jadi ini. Nah, logikanya ketika massa itu konstan, nilai massa akhir dengan massa mula-mula kan harus sama. Nah, di sini artinya komponen fraksionalnya harus bernilai 1 ya. Nah, ketika kita analisis ini bernilai 1 ya, maka kita harus pahami supaya 1 itu harus bagaimana dengan nilai delta serta S kecilnya ini ya. Nah, ini contoh ini ya, ketika nilainya 1 ini memberikan nilai S sama delta itu harus bernilai kebalikannya, S sama dengan min delta ya, karena supaya 1 kan plus ya, atau sebaliknya gitu. Atau delta sama dengan min S. Nah, itu akan menghasilkan 1. Nah, kalian bisa buktikan sendiri. Kita lihat di sini kalau S sama dengan min delta ya. Nah, tentunya
supaya gampang ya, supaya gampang, misalnya ini S sama dengan min delta, masukkan aja salah satunya, maka nanti ini akan bernilai 1. Oke. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita harus juga memahami di dalam suatu gas yang mengalami efek eksternal ya, maka gas itu akan mengalami kompresi, dan kalau kompresi itu kan termampatkan ya, kompresi kan memampat menjadi padat ya. Terus juga ketika misalnya efek gaya yang bekerja itu tidak menekan terus ya, bisa berbalik, itu kan ada proses tegangan ya. Atau ketika kita tekan terus, nah proses perambatannya itu tidak serta-merta seluruh partikel dalam udara yang ada dalam satu sistem kontainer atau tabung itu menjadi padat semua, tidak ya. Tapi prosesnya itu ya seperti adanya penjalaran ya, seperti penjalaran ya. Penjalarannya artinya ketika ada gaya yang bekerja pada suatu sistem, seperti ada sesuatu yang menumbuk ya, menumbuk partikel-partikel dalam udara. Ketika pertama tertumbuk, maka di situ ada suatu rapat partikel atau rapat massa yang terdorong ya. Nah, itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan pergerakan rapat partikel secara reguler, namun di situ muncul bagian-bagian yang padat, yang rapatnya padat, yang rapatnya renggang, rapatnya padat, rapatnya renggang, gitu ya. Jadi tidak serta merta memiliki kerapatan yang padat semua, tidak ya. Jadi peristiwanya tidak semuanya proses terkompresi terus, tidak ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya saya maksud. Nah, maka di sini ya, kita bisa lihat berarti di sini gelombang longitudinal juga mengenal istilah elastisitas ya. Ada komponen ada sifat elastisitas di dalam gas di situ ya. Nah, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan modulus Burke. Modulus Burke itu kalau kita melihat secara keseluruhan ya, itu adalah suatu sistem yang memiliki volume tertentu ya. Katakanlah benda 3 dimensi itu Burke ya, nah, maka di sini bekerjalah modulus Burke yaitu perbandingan antara tekanan yang diberikan pada satu sistem dengan perubahan volume. Pas ya, sehingga ekspresinya bisa diilustrasikan seperti ini secara matematis ya. Jadi kalian bisa membayangkannya ya, misalnya ada suatu tabung ya, terus diberi efek tekan dari piston ya. Maka ketika menekan ya, kan tentunya ruangan piston itu ada perubahan volume, jelas ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ya dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, di sini ya kita lihat persamaan diferensial berbentuk ini. Namun kita harus pahami dulu kenapa kita menggunakan persamaan ini ya. Ini asalnya dari mana? Asalnya ternyata ini merupakan hubungan dari apa? Hubungan dari kondisi adiabatik, persamaan adiabatik. Ya. Nah, ini berhubungan dengan tadi kan saya menggambarkannya suatu kontainer yang ada pistonnya digerakkan. Nah, sistemnya di situ ya tidak ada sistemnya itu terjaga ya. Nah, kalian bisa baca di sini. Nilai dari modulus Burke ya bergantung pada perubahan
di dalam suatu gas, ya. Nah, akibat dari apa? Gerak gelombang. Nah, gerak gelombangnya ini karena proses adiabatis atau isotermis. Ya. Nah, ini harus kalian pahami ya, adiabatis apa, isotermis itu apa. Ya, kan saya yakin kalian sudah belajar ya di termodinamika. Konsep adiabatis itu apabila tidak ada perubahan kalor ya di dalam suatu sistem. Ya. Isotermis suhunya sama gitu ya, isoterm. Oke, kita masuk ke bentuk pendekatan dari konsep adiabatisnya, bahwa PV pangkat gamma itu bernilai konstan. Nah, ada pangkat gamma, artinya apa? Di sini volume ya itu bergantung pada rasio dari panas spesifik saat tekanannya bernilai konstan serta volumenya juga konstan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak konstan, maka di sini akan ada perubahan dari gamma di V pangkat gamma ini ya. Jelas ya. Nah, lalu kalau kita tulis dalam bentuk persamaan diferensial karena ini bernilai konstan ya, maka kita bisa gunakan hubungan UV ya, diferensial yang berbentuk UV, artinya U aksen V, V aksen U. Kalau kita tulis berbentuk demikian ya, konstan ini memberikan indikasi bahwa perubahan dari P sama V-nya itu nol ya. Jadi tidak ada perubahan tekanan dan volume ya. Karena apa? Karena perubahannya adalah adiabatik. Tadi saya katakan perubahan adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor ya. Ya berarti nilainya konstan di situ. Panasnya tetap sama gitu ya. Energinya sama. Nah, berarti ini konsekuensi dari hukum pertukaran energi. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ya, tadi kita sudah memperkenalkan ya di atas ini adalah modulus Brogg ya, min V dP per dV. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini ya, maka kita bisa jabarkan bahwa min V dP per dV itu tidak lain adalah gamma P. Ya. Jelas ya. Nah, ini sama dengan BA. Ya. Nah, mengindikasikan bahwa modulus Brogg ini ya adalah pada kondisi adiabatik. Ya. Nah, hal-hal yang demikian ya, penjelasan-penjelasan ini kalian harus pahami betul ya, harus baca sehingga kita bisa tahu makna fisikanya, makna alamiahnya ya. Saya nggak tahu pernah cerita atau tidak ya. Jadi saya waktu kuliah di Italia dulu ada kalau nggak salah ulangannya itu ujian ujian akhir semester ya. Itu ada 5 soal. Nah, 5 soal kita mengerjakan itu satu soal bisa nyampe 2 hingga 5 halaman. Bahkan ada nomor yang lain itu saya sampai 10 halaman ya. Nah, isinya itu adalah menurunkan persamaan semua yang saya lakukan. Tapi saya nilainya tidak tinggi gitu ya. Tertinggi itu sekelas waktu di Italia itu hanya 47. Seingat saya nilainya juga cuma 37. Profesor saya waktu itu profesor kita gitu ya, waktu itu membahas soalnya ya, nah menyampaikan bahwa kalau kalian mengerjakan hanya fokus pada matematisnya, saya nggak pernah tahu yang ada dalam pikiran kalian itu apa ya, yang artinya profesor itu bilang saya tidak pernah tahu
konsep fisika yang ada dalam pikiran kalian itu sebenarnya bagaimana. Saya bisa saja berasumsi kalian menemukan itu karena dari nyontek dari buku gitu. Nah, makanya dikasih nilainya kecil semua. Ya, itu teman sekelas kan bukan hanya dari yang dari Indonesia cuma saya sendiri ya. Lainnya ada yang dari Cina, ada yang dari uh, Afrika, ada yang dari mana tuh namanya Amerika Latin, ya, yang dari Pakistan. Nah, profesornya itu kebetulan adalah murid dari peraih Nobel, ya. Beliau profesor dari pecahan Rusia dari Georgia, ya. Dari Georgia, namanya Profesor Nesean, ya, pada saat itu. Nah, murid dari fisikawan peraih Nobel di bidang superkonduktor. Siapa? Ya, muridnya Profesor Landau, ya, Lev Davidov Landau. Nah, saya senang juga ya membaca biografi dari fisikawan terkenal. Jadi harapan saya kalian juga harus bisa belajar ya, mempelajari biografi orang-orang yang terkenal, ya, karena itu akan bisa menstimulasi semangat kita gitu, untuk belajar. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ya kita juga bisa jabarkan ya bahwa nilai dari modulus bak akibat atau pada kondisi adiabatik itu bisa bernilai min P per V0 ya, ini fraksi dari volumenya. Nah, sehingga nanti kita bisa modifikasi juga bentuknya menjadi demikian. Ya. Nah, artinya apa di sini? Jadi artinya kita bisa perhatikan bahwa adanya perubahan volume ya di dalam sistem ini memiliki energi yang sama ya. Kan tadi dikatakan adiabatik di awal. Nah, sekarang kalau misalnya kita fokusnya pada gelombang bunyi ya. Nah, ketika bicara gelombang bunyi ya, tentu saja tadi saya sudah katakan ya, tentu saja di situ ada perubahan posisi dari partikel, nah, atau partikel-partikel mengalami pergeseran dengan tentunya kecepatan tertentu. Maka di sini ada faktor posisi dan waktu ya yang dijabarkan dalam bentuk ini. Ini ya. Oke. Nah, kita akan pilih koordinat apa yang namanya? Eta ya, seperti ini ya, untuk menggambarkan adanya pergeseran dari partikel-partikel udara. Nah, ini adalah representasi dari bagaimana si udara itu mengalami pergeseran ketika diberi tekanan. Ya. Dia akan bergerak ya sejauh eta di sini ya. Nah, ada perubahan posisi ya. Nah, ini juga sama, ada delta X ya. Ini adalah jarak antara satu udara pada kondisi mula-mula ya. Namun setelah dia terdorong oleh tekanan ya, maka nilainya akan ditunjukkan oleh garis yang ini. Ya. Garis ini ya, ini mengindikasikan adanya perubahan posisi dari partikel-partikel setelah terdorong. Ya, ini yang saya gambarkan tadi, ada daerah yang rapatan, ada regangan, rapatan, regangan. Nah, rapatannya itu didorong misalnya. Nah, rapatan itu bisa diasumsikan garis yang padat ini juga. Ya, tapi kalau kita berpikirnya, Pak, mulai dari yang konsep regangan, boleh nggak? Boleh saja gitu, ya, boleh saja. Yang penting kan nanti artinya ketika didorong, perubahan si daerah yang regangan juga akan secara periodik terdorong begitu. Ya, meskipun faktanya nanti ada daerah rapat, regang. Ya, ya oke, saya lanjutkan di sini ya. Nah, kalau kalian baca lebih lanjut ya,
ilustrasi dari gambar 6.1 ya, nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi pada koordinat pergerakan partikel-partikel ya dalam udara ini kita bisa tulis dalam bentuk diferensial ya, diferensial parsial juga ini ya, do eta per do x kali delta x ini sama aja dengan delta ya. Dan kita bisa lihat juga untuk kondisi perubahan fraksi volumenya ya, ini sama ya. Jadi ketika kita bicara tentang pergerakan partikel udara akibat adanya faktor eksternal yaitu tekanan dari luar, kita tidak bisa lepas dari adanya perubahan fraksi volume ya. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh hubungan apa? Hubungan do eta ya per do x itu sama dengan mu s. Nah, tidak lain ini adalah representasi dari apa? Strain. Strain itu apa? Regangan. Ya, tidak regangan di sini. Oke. Oke, jelas ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini. Ternyata perubahannya itu kan tidak simetris ya, atau bisa dikatakan bahwa si medium itu mengalami deformasi. Namun kita bisa perhatikan deformasi ini ya mengakibatkan bagian-bagian elemen dari suatu partikel dalam volume ini tidak balan ya. Contoh ketidakbalannya dari mana? Nah, kita bisa perhatikan aja langsung di sini nih, eta dan eta plus delta eta-nya. Oke. Nah, ini untuk menunjukkan unbalance-nya. Ini tadi yang saya katakan adanya padat renggang ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke konsep ini ya, jumlah gaya yang bekerja pada elemen. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal hubungan gaya, tekanan, dan luas penampang. Jadi kalian di sini jangan heran kenapa tidak dimulai dengan seperti apa contoh suling ya, ada luas yang memiliki luas penampang tertentu ya. Nah, ini kan kita sudah level kuliah yang advance, jadi kalian harus bisa nyambung ilustrasi yang diberikan di buku ini. Ya, jadi tidak serta-merta contoh konkret sulingnya atau kontainer atau pistonnya begitu ya. Ini udah langsung ke konsep getaran-getaran partikel. Nah, oke, gaya yang bekerja pada elemen ini ya, tentunya kita bisa representasikan dengan persamaan tekanan ini ya. Nah, ketika ada tekanan dari luar ya seperti ini, nah, menghasilkan tekanan setelah si gelombang itu bergerak ya. Jadi ada Px ditambah delta X ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ada perubahan. Oke, jelas ya. Nah, maka kita bisa representasikan ya dari gambar 6.1 ini dengan hubungan do P do X kali delta X ya. Ya. Oke. Ya, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai dengan konsep ini ya. Dari persamaan ini ya, kita juga perlu perhatikan ya. Di sini ada rapat partikel, maka berhubungan dengan massa ya kan, dalam suatu koordinat panjang ya, delta X. Nah, ini berarti massa dari elemennya itu adalah rho 0 delta X. Nah, ketika ada tekanan ya, partikel-partikel dengan rapat massa sebesar ini itu akan bergerak
karena bergerak maka dia memiliki percepatan, ya, memiliki percepatan. Kenapa percepatan? Ya karena bergeraknya dengan kecepatan tertentu tiap satuan waktu, ya itulah percepatan. Oke, jelas ya. Nah, lalu ya kita bisa jabarkan percepatan ini ya dengan bentuk turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, kita bisa lihat do P per do X dinyatakan menjadi rho 0 delta X do kuadrat eta per do T kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah bentuk dari hukum Newton ya. Ini MA sama saja ya, karena ini M, ini adalah percepatannya. Oke, jelas ya, ini gaya. Jelas ya. Oke. Jadi hal-hal yang ada di gelombang itu sebenarnya semua merupakan implementasi dari hukum Newton. Hanya memang penulisan parameternya itu tergantung pada kondisi yang kita amati. Pada contoh ini adalah kondisinya gelombang longitudinal. Ya, di sini Penn memulainya dengan konsep suatu partikel ya dalam kontainer atau dalam suatu sistem yang ditinjau dari kondisi mula-mula dengan kondisi akhir setelah dia mengalami efek dari luar ya berupa gaya dari luar. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi ya di bagian atas kita juga sudah memahami bahwa nilai dari tekanan ya dengan modulus dot adiabatis itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk dilatasi ya, delta infraksi. Nah, maka ini ya dari hubungan ini kita bisa peroleh persamaan min BA do eta per do X. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita bisa substitusikan ke persamaan yang di atas dan kita akan peroleh bentuk demikian yang ini merupakan representasi dari persamaan gelombang. Jelas ya. Jadi kondisi longitudinal ya berbeda pendekatannya dengan transversal. Oke. Nah, nanti selanjutnya kalian juga harus mampu membedakan hubungan dispersi ya di dalam gelombang transversal dan gelombang beda. Oke, jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari bentuk persamaan gelombang yang sudah kita hasilkan, tentu saja di dalam konteks gelombang ini kita harus bisa menurunkan fungsi. Ya, fungsinya sudah pasti ketebak karena bentuknya dari persamaan gelombang itu adalah persamaan diferensial order 2. Fungsi gelombangnya sudah pasti ya berbentuk eksponensial atau trigonometri. Ya, kalian bisa perhatikan di bab-bab sebelumnya ketika solusi fungsi gelombang. Ya, pokoknya kalau order 2 persamaan diferensial order 2 itu harus berbentuk fungsi trigonometri ya atau eksponensial. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham itu ya pada saat belajar FISMAT. Nah, oke, ini adalah solusi ya untuk fungsi gelombang yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Jangan bingung bahwa eta ya ini merupakan representasi dari posisi ya, fungsi posisi di sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang ini mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Saya tidak jabarkan lagi secara detail, paling tidak sudah sampai bentuk membuktikan bahwa dalam gelombang longitudinal kita juga bisa representasikan fungsi persamaan gelombang dan solusi fungsinya. Nah, selanjutnya ya, ini polanya serupa dengan di gelombang transversal. Ketika kita sudah memperoleh persamaan gelombang, memperoleh fungsi gelombang, lalu kita harus tahu
energinya, ya, energi yang dibawa. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita belajar fisika juga gelombang, ini ujung-ujungnya adalah berapa besar energi yang dibawa. Apa yang dibawa? Energi. Berapa besarnya energi? Bagaimana efek dinamika dari gelombang yang terjadi terhadap energi? Apakah energinya mengalami pengurangan, konstan, atau bisa ditambah, atau ditambahnya bisa berkali-kali lipat. Kalau berkurang, apa penyebabnya? Nah, di dalam bab awal kan kita sudah belajar kondisi yang energi yang konstan, ya, oscillator harmonik. Ada energi yang berkurang, time oscillation, ya. Terus ada energi yang bisa ditambahkan, ya, dari diam menjadi bertambah menggunakan force, membahas tentang force oscillator, ya. Nah, terus selanjutnya membahas bagaimana gerak atau gelombang yang menjalar ditinjau dari apakah arah lambat dan arah putarnya tegak lurus atau sejajar, ya. Dimulai dengan yang tegak lurus dulu karena visualisasinya lebih gampang, yaitu gelombang transversal. Selanjutnya di sini gelombang yang longitudinal, ya. Untuk memudahkan mengekspresikannya, kita ngambil studi kasus dari getaran udara, ya. Maka tadi kita membahas tentang konsep getaran, ya, perpindahan partikel-partikel udara, gitu. Jelas ya. Nah, di sini, ya, kalau kita mengambil representasi dari pergerakan partikel, ya, di dalam gambar 6.1 yang tadi, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bentuk energi kinetiknya. Nah, ini merupakan representasi dari setengah mv kuadrat karena rho 0 delta x ini merupakan massa, ya. V-nya adalah ini, ya, eta dot kuadrat, turunan pertama terhadap waktu dari fungsi pergeseran partikel itu, ya. Nah, di sini dinyatakan ini, ya, kecepatan itu bergantung juga pada posisi dan posisi dari elemen. Iya, sudah pasti, ya, bergantung. Tuh. Nah, lalu di sini, ya, kita bisa mengambil, ya, persamaan, ya, dengan mengasumsikan bahwa nilai kecepatannya itu, ya, kan tadi bergantung pada x sama bergantung pada x, ya. Nah, terus juga ketika kita bicara kelajuan atau kecepatan, tentunya ada komponen t, ya, waktu, ya, karena waktu kan selalu bergerak, maka itu menjadi variabel, jadi parameter juga, gitu. Maka solusi dari kecepatan juga bisa dinyatakan dalam bentuk trigonometri, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalian harus paham nih, kenapa CT min X, ya, kenapa tidak X min CT, ya, atau CT plus X, ya. Ini harus paham. Ada di fisika dasar, ya, ada di fisika dasar, kalian harus perhatikan. Nah, kalau dalam fisika dasar, ya, ini bagian ini kan disebut fase, ya, fase. Nah, itu ada dinyatakan Kx, ya, plus minus omega T. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Fase getar atau fase rambat. Harus tahu kalian, ya. Terus plus sama minus itu kerangka acuannya ke kiri atau ke kanan. Harus paham. Jadi saya sering uji sidang, ditanya hal mendasar seperti ini, tidak paham. Berarti, ya, yang bersangkutan tidak membaca buku fisika dasar. Ya, nanti tolong kalian pelajari ini, ya. Kenapa CT min X, ya, kenapa tidak CT plus X, gitu. Ya, oke. Nah, maka di sini, ya, ketika kita sudah bisa memperoleh nilai rata-rata dari kecepatan kuadratnya, ya, kita akan memperoleh energi kinetik rata-rata, rapat energi kinetik rata-rata dari suatu medium atau udara yang dinyatakan dengan persamaan ini, ya.
saya nggak usah jabarkan dengan kata-kata ya. Kalian lihat aja dengan persamaan ini. Nah, selanjutnya ya, di sini setelah tadi kita memahami energi kinetik, tentu saja kalau ada energi kinetik ada pasangannya, yaitu energi potensial. Nah, energi potensialnya ditinjau dari mana? Nah, tadi di awal ya kan terjadi fenomena perubahan P dan V ya. Kita ambil ya, potensialnya itu berarti tekanannya konstan, volumenya mengalami perubahan ya. Karena apa? Yang berubah itu kan posisinya adalah kerapat dari partikel udara. Sehingga ketika partikel-partikel udara bergerak, ya, kalau kita tinjau pada suatu volume tertentu, maka kita melihatnya bagaimana si volume itu ya, apakah perubahannya itu kontinu atau reguler atau tidak, gitu ya. Nah, di sini menggunakan hubungan antara P dV dengan energi, yaitu hubungannya adalah integral ya. Jadi kalian harus paham nih, kenapa sih energi integral P dV ya, harus paham ya, karena hubungannya energi dengan integral P dV ya. Nah, ini kalau diintegralkan kita akan peroleh bentuk energi. Kita jabarkan di sini P sama dV-nya ya. Nah, maka nanti kita akan dapatkan ya apa namanya informasi ya, bahwa tanda negatif ini menunjukkan bahwa energi potensial itu berubah ya. Ya, negative sign shows that the potential energy change is positive in both compression ya. Jadi pada kondisi kompresi ya, itu nilai energi potensialnya positif ya. Nah, jadi makna dari tanda negatif itu adalah ini ya. Nah, untuk memahaminya kalian bisa perhatikan gambar 6.3 kurang lebihnya ini ya. Nah, ini harus dipahami juga ya, kenapa grafiknya ya dari ekspresi persamaan yang tadi kita bisa peroleh bentuk grafik seperti ini ya. Nah, lalu kita ambil nih peristiwa atau fenomena kondensasinya ya. Kan tadi dikatakan strain, ada perubahan regangan ya. Nah, regangannya ini jangan diilustrasikan suatu benda padat ya, tidak, ini adalah udara. Nah, maka strainnya itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perubahan dari volume udara ya, di dalam suatu sistem partikel gas ini. Nah, sehingga nanti kita bisa peroleh ya bahwa energi potensial dari gelombang longitudinal bisa dinyatakan dalam bentuk integral ini. Oke, saya lanjutkan. Oke. Tadi kita sudah menghitung energi ya, misalnya gelombang, fungsinya, energi. Nah, kalau kita bicara gelombang bunyi, tentunya ada intensitas bunyi ya. Intensitas bunyi ini nanti berhubungan dengan apa ya? Yang mempengaruhi intensitas itu adalah kalian bisa perhatikan di sini ya. Intensity may be written seperti ini ya. Berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tekanan dan kelajuan ya, dan kelajuan. Namun untuk memahami ini kalian perlu baca ini bagian kalimat ini ya. Intensity of sound waves.
This is a measure of the energy flux, the rate at which energy cross unit area. Jadi kalau berhubungan dengan intensitas, maka kita mengukur adanya flux energi atau energi yang dibawa oleh gelombang, ya. Perubahan energinya berapa ketika dia melewati suatu bidang atau luasan tertentu, ya. Nah, energinya yang melewati suatu bidang tertentu, maka itu kita bisa lihat bahwa energi yang melewatinya itu berarti memiliki apa yang disebut dengan rapat energi, ya kan? Nah, di sini ditulis ya, normal sound wave range in intensity between 10 to the power minus 12 and 1 watt per meter square. Nah, ini adalah taraf intensitas ya, intensitas yang masih sensitivitas telinga manusia gitu, yang masih bisa didengar gitu ya. Jadi kalau begitu ya, kalau begitu intensitas itu tadi berhubungan dengan energi ya, energi yang bergerak, flux ya, energi flux berarti dia bergerak melewati suatu luas penampang tertentu ya. Maka kita bisa nyatakan intensitas itu dalam bentuk ini ya, setengah rho 0 C eta dot kuadrat ya. Nah, ini bisa dijabarkan, maka berhubungan juga dengan apa? Tekanan ya. Tekanan ini berhubungan dengan adanya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu itu ya. Gaya yang bekerja pada si partikel sehingga dia muncul gelombang yang membawa energi gitu. Nah, ini adalah laju dari partikel-partikelnya ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa intensitas bunyi di udara itu besarnya 10 pangkat min 2 ya, watt per meter persegi. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini ya, ini adalah level ya, level bunyi rata-rata yang bisa didengar oleh manusia. Nah, ini adalah rentang-rentangnya. Ya, kalau udah bernilai tinggi seperti ini, maka ini akan memekakan telinga. Ya. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa intensitas bunyi ya itu bertambah dengan faktor 10. Ya. Oke, jelas ya. Increase by 1 bell, so the dynamic range of the ear is about 12 bell. And intensity increase by factor ini ya. Intensitasnya itu bertambah dengan faktor 10 pangkat 0,1. Oke, jelas ya. Misalkan selanjutnya adalah gelombang bunyi ya, gelombang longitudinal pada zat padat. Apa ya kebanyakan? Oke, sebentar ya, saya menyimak rapat dulu. Ya, oke. Nah, di dalam zat padat ya, selain kita bisa mengilustrasikan atom-atomnya itu dalam bentuk gelombang transversal, kita juga bisa mengilustrasikan ya dalam zat padat itu gerak atomnya dalam bentuk gelombang longitudinal ya. Nah, kurang lebih sebenarnya konsepnya sama. Sebentar, rapatnya mau ditutup ya, saya harus open kamera dulu.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita mulai dengan persamaan gelombang ya pada gelombang longitudinal. Nah, pada prinsipnya pada zat padat ya itu sama saja ya. Nah, kita bisa membayangkan zat padat itu tersusun dari atom-atom yang periodik karena kita mengasumsikannya kondisi ideal ya. Maka ketika kita menggambarkan atom-atom yang periodik itu, kita bisa asumsikan antara atom mengalami interaksi secara satu dimensi ya, ke samping semua. Jadi gerakan antar atomnya itu gerakan saling mendorong ya, baik ke arah kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Nah, tinggal kita meninjaunya dari arah yang mana ya. Nah, misal ke arah kanan ya, maka seluruh atom-atomnya diasumsikan dia mengalami gerak ke kanan. Jelas ya. Nah, di sini ya ada statement ya di sini ya. If the solid is thin bar of finite cross section, the analysis for longitudinal wave in a gas is equally valid. Nah, jadi ini kita bisa gunakan ilustrasi seperti yang di atas, yaitu mengekspresikan juga untuk fenomena gelombang longitudinal pada zat padat gitu ya. Nah, namun di sini perbedaannya ya pada konsep modulus Burke ya pada kondisi adiabatik. Nah, ini harus kita ganti dengan modulus Young ya, dengan modulus Young di dalam gelombang longitudinal dalam zat padat. Jadi kalian harus paham kenapa ada perbedaannya gelombang longitudinal pada zat padat. Kalau yang tadi pada partikel udara atau pada gas itu menggunakan pendekatan modulus Burke pada fenomena adiabatik, tapi di sini menggunakan modulus Young. Ya. Nah, di sini modulus Young kalian sudah tahu juga ya. Ini merupakan rasio dari stres tekanan ya, dengan strain. Berarti dalam zat padat itu ada stres ya di dalam zat padat itu sendiri. Misalnya kita ambil suatu batang ya, suatu batang yang terdiri atom-atom atau batang logam misalnya ya, kita coba pukul maka disitu akan timbul bunyi kan. Nah, berarti yang membedakan adalah ada modulus yang itu akibat ada stres. Stres itu sesuatu gaya yang bekerja dari luar ke dalam zat padat, jadi bukan langsung kepada partikel-partikel udaranya, tapi ini zat padatnya yang dipukul permukaan dindingnya. Lalu dengan dipukul atau diberi gangguan dari luar pada dinding zat padatnya ya, maka atom-atom dalam zat padatnya itu bergetar. Nah, ini yang membedakan dengan konsep tadi dari gas. Kalau dari gas itu interaksinya adalah perubahan modulus Burke-nya ya pada adiabatik, karena kita melihat pada volume tertentu ya, partikel udara dalam volume tertentu. Tapi kalau di dalam zat padat di sini fenomenanya berbeda ya. Munculnya gelombang longitudinal akibat adanya gangguan yang diberikan pada zat padat tersebut ya. Bisa berupa pukulan, bisa berupa tekanan. Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita mulai dari persamaan gelombang ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, lalu ya kalau kita ambil dari sudut pandang adanya distorsi ya. Nah, distorsi ini kita bisa lihat terjadinya pada komponen apa ya ketika diberi efek dari luar. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ya, penjelasan ini dipadukan dengan penjelasan ini. Nah, muncul strain ya.
strain atau regangan pada koordinat X maupun Y. Jadi kalau kalian menggambarkan menggunakan ilustrasi logam, berarti kan ilustrasinya logam atau batang begitu ya. Kalian harus membuat ilustrasi koordinat X sama Y, karena ini kan batang berarti persegi panjang lah asumsinya ya. Itu berarti dua koordinat ya, dua dimensi X sama Y yang ditinjau. Nah, pada X itu terjadi apa? Nah, itu regangan. Nah, pada Y apa gitu ya? Apakah ada pergerakan juga? Nah, di sini dinyatakan ya, the accompanying lateral distortion produce strain. Ya, jadi ada strain juga pada sumbu Y. Okay. Nah, sehingga kita bisa perhatikan di sini. Kita peroleh perbandingan ya, perbandingan dari kondisi distorsi sama kompresi ya. Do beta per do Y per do eta per do X. Nah, perbandingan ini menghasilkan rasio. Rasio ini yang biasa disebut dengan rasio Poisson ya. Nah, bisa diekspresikan menggunakan elastik lame ya, lambda konstan ya, lambda and mu for solid. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Ini yang memformulasikan adalah Profesor Lame ini ya. Nah, kita perlu perhatikan juga ya, ketika kita melihat adanya suatu konstanta, kita perlu kaji makna fisis dari konstanta itu apa. Kita bisa perhatikan this constant are always positive. Nah, kalau ini harus selalu positif, ya, maka nilainya itu untuk tahu ya, kurang dari setengah. Ini this constant are always positive, ya, karena lambda sama mu-nya itu harus selalu, artinya konstanta tau sama lambda-nya itu harus positif, maka nilai ini kurang dari setengah ya. Ini kalian bisa dicoba ya, buktikan kenapa ini bisa nilainya kurang dari setengah. Nah, kalau kita tinjau di dalam konteks modulus yang bernilai konstan, maka kita bisa jabarkan ya modulus yang dari sini itu dalam bentuk persamaan ini ya. Nah, tidak lain nilai dari mu ya, konstanta mu ini merupakan koefisien transversal ya. Rigidity itu artinya rigid ya, padatannya dia ya. Nah, nama lainnya ya di sini rasio dari stres transversal terhadap strain transversal, karena kita meninjaunya dari arah X dan Y ya, saling tegak lurus. Jadi jangan confuse sama istilah transversal yang dijabarkan pada penjelasan gelombang transversal. Nah, ini adalah ilustrasi yang saya maksud ya. Ini antara X sama Y, kalian harus paham sih. Yang dimaksud transversal adalah ini tadi, rasio pada komponen Y sama X itu bagaimana ya. Oke. Nah, ketika kita meninjau ini ya, ternyata adanya gangguan pada zat padat ya, itu menimbulkan gerak transversal pada elemen delta X ya, pada elemen yang tadi kita amati ini misalnya ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini persamaan geraknya ya merupakan representasi dari persamaan gerak transversal dengan rapat atomnya di sini ya, densitasnya adalah ini. Oke. Nah, ini juga ternyata kita bisa memperoleh bentuk
persamaan gelombang pada zat padat ya, yang tadinya kita mulai dari longitudinal ya, ada gangguan, tapi ketika kita amati bersama berbentuk transversal juga. Kenapa? Tadi saya katakan ya, atom-atom itu kan periodik ya, segala arah. Ketika kita beri gangguan, tidak mungkin gerakannya itu adalah satu arah, tapi gerakan atom-atom kan bisa kemana-mana. Nah, lebih mudah kita meninjaunya kondisi dua dimensi. Ketika ada gangguan, maka selain dia bergerak mendorong, tapi juga dia akan memberikan pengaruh terhadap atom-atom yang ada di sekitarnya. Maka kita meninjaunya adalah kondisi transversal. Jadi longitudinal menimbulkan transversal sini ya, itu dalam zat padat. Nah, untuk aplikasinya ya, nah di sini kalian nanti bisa baca ya, ada fenomena gempa bumi ya, terus juga longitudinal wave in periodic structure ya. Ini adalah gambarannya ya, periodic structure itu pada atom. Ini kurang lebihnya sama dengan zat padat tadi ya. Nah, lalu ya, konsep refleksi dan transmisi dalam gelombang bumi ini juga sama ya. Karena apa? Di dalam rambatannya, gelombang itu selalu menemui bidang batas ya. Jadi tidak semuanya berada dalam suatu bidang yang katakanlah ideal ya. Bisa ada bidang batas. Bidang batas itu bisa saja kerapatan udara yang berbeda ya, atau dalam mediumnya itu tidak hanya misalnya kondisi yang terdiri dari nitrogen saja ya, bisa saja di bagian tertentu di dalam satu pipa ya, misalnya itu ada nitrogennya dan ada oksigennya, itu bisa menimbulkan perbedaan. Jadi artinya gelombang yang merambat tergantung dari bidang batas. Nah, kalau bicara refleksi dan transmisi, ketika menemui bidang batas, ya, berarti di situ ada interaksi antara partikel. Ya, ketika dia bergetar melewati kerapatan tertentu, tentu saja ada gelombang yang berbalik, ya, terus ada gelombang yang bisa dilanjutkan, ya, ditransmisikan. Nah, tinggal kita lihat. Nah, kita ingin mengamati bagaimana energi yang ditransmisikan dan berapa energi yang direfleksikan untuk melihat bahwa inilah ternyata konsep hukum kekekalan energi. Ya, jadi nilai dari refleksi sama transmisi harus bernilai 100%, ya. Totalnya 1 kan. Oke, nanti ini bagian refleksi transmisi juga akan sama dengan yang di gelombang transversal, ya, idenya more or less serupa. Jadi nanti kalian tolong baca saja ya. Untuk penugasannya, ya saya akan coba pilihkan penugasan yang bisa membantu kalian bisa memperoleh gambaran tentang konsep gelombang longitudinal ya, dan juga menjadi bekal untuk UTS yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah, itu saja dari saya ya. Hari ini kuliahnya berarti sudah selesai untuk gelombang longitudinal. Prinsipnya jadi kalian sudah tahu ya, pada peristiwa gelombang longitudinal itu gambarannya adalah gerak partikel udara ya. Terus juga kita meninjau gelombang longitudinal pada zat padat ya. Nah, ternyata yang membedakan pendekatannya, kalau pada udara itu menggunakan modulus Roth dalam konteks adiabatik, namun pada solid state ya atau solid itu menggunakan pendekatannya modulus Young, karena memang fenomenanya berbeda ya, meskipun arah rambatnya itu serupa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang.